Secara hakikatnya surga itu adanya di bumi, karena dia berada di bawah telapak kaki ibu. Ada di bumi di sini dalam arti kata bahwa kita ini dilahirkan, diciptakan, makan, minum, buang kotoran, dan apapun aktivitas yang kita lakukan dalam 24 jam sehari, dan sepanjang kehidupan kita selalu bergantung kepada bumi, tanah, atau yang sering disebut dengan Ibu Pertiwi. Maka di sini sesungguhnya ada makna yang tersirat di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta agar jangan sampai melupakan dari mana kita berasal, yaitu kita ingat kepada yang paling berjasa kepada kita, yaitu Nah, kalau yang sebelumnya sudah kita sampaikan masalah 3 tipe jenis manusia. Nah, sekarang mungkin di sini akan kami sampaikan manusia sejatinya manusia, bagaimana untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kepada alam semesta ini sebagai khalifah di atas alam semesta ini. Sesungguhnya apa yang harus diperhatikan oleh manusia sejatinya manusia untuk bisa menetapkan kodrat dan irodatnya sebagai manusia, agar dia tidak lupa diri bahwa dia adalah seorang manusia yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pemuka, untuk menjadi pemimpin di atas dunia ini. Sedangkan mungkin kalau yang dulu-dulu pernah kita sampaikan bahwa manusia ini dalam rangka hidup di dunia ini adalah pemimpin pemuka dari seluruh unsur ciptaan yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dalam rangka untuk menstabilkan atau semua itu berjalan sebagaimana kodrat dan irodatnya. Air tetap menjadi air, tanah tetap menjadi tanah, dan juga yang lain sebagainya tetap pada kodrat dan irodatnya. Tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi berat sebelah dalam pengaturan apapun yang ada di alam ini. Tetap sebagaimana yang sudah dikodratkan pada fungsinya masing-masing dan kandungan apa yang ada di dalamnya masing-masing. Nah, untuk melaksanakan itu semuanya agar manusia ini tidak lupa diri atau dia memperturutkan kepada salah satu unsur yang ada di dalam tubuhnya atau makhluk yang memang sama yang Sang Maha Pencipta ini sudah dikodrat irodatkan untuk ada di dalam tubuh manusia. Sebagai yang kami sebutkan pada episode sebelumnya, yaitu dalam tubuh manusia itu ada iblisnya, ada binatangnya, walaupun itu adalah prinsip pemikiran utama yang ada di dalam tubuh manusia itu. Nah, tidak kembali, yaitu kita kembali kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu supaya kita itu ingat kepada diri kita, supaya kita ingat kepada Sang Pencipta. Ingat kepada diri kita yaitu tahu siapa kita, di mana kita, mau kemana kita, dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Nah, mungkin cuman yang mau saya bahas di sini adalah masalah sujud, masalah ibadah, masalah menyembah Sang Pencipta alam semesta ini. Mungkin kalau di dalam Muslim yang diwajibkan yaitu sholat 5 waktu, dimana sholat 5 waktu ini adalah filsafah hidup yang ada
di dalamnya itu kandungan itu adalah ajaran-ajaran manusia untuk tahu diri, untuk bersyukur, untuk ingat dari mana kita, apa saja yang berkaitan dengan kita ada di dunia ini, dimana mungkin kalau yang kami pahami bahwa makna arti sujud itu ada arti secara syariat, ada arti secara hakikat, ada arti secara ma'rifat, di mana makna dari masing-masing pengertian ini pastinya adalah berbeda, saling melengkapi untuk benar-benar kita menemukan tujuan diperintahkannya sujud tersebut. Nah, kalau secara syariat yang dilaksanakan oleh umat muslim, sujud secara syariat adalah menghadap ke Masjidil Haram. 7 rukun sujud harus menyentuh tanah. Dilaksanakan 5 waktu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Tujuan intinya adalah menyembah Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah. Namun yang akan kami sampaikan di sini adalah tahap keduanya, yaitu tahap hakikat. Karena kalau kita mau melihat secara hakikat arti makna sujud yang sesungguhnya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemikiran kita atau tambahan wawasan kita, supaya lahir dan batin kita itu bisa lebih menemukan hidup yang sesungguhnya hidup, bukan hidup sekedar hidup-hidupan, tapi kita benar-benar bisa menemukan hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup ini adalah untuk menjalani kehidupan, bahwa manusia ini diajarkan untuk tahu terima kasih atau tidak melupakan asal muasal dari mana dia diasalkan, baik itu secara batiniah ataupun secara lahiriah. Karena bagaimanapun secara batiniah, ya semua tahu bahwa kita itu diciptakan dari Sang Maha Pencipta alam semesta. Namun secara syariat atau secara lahiriah, tidak bisa tidak bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu. Nah, seorang ibu yang melahirkan pasti mempunyai suami, itu yang normal. Nah, yang akan kami sampaikan di sini sujud secara hakikat yang sesungguhnya adalah ketika kita melaksanakan sujud itu, kita benar-benar ingat untuk apa kita sujud yang sesungguhnya. Sering kita mendapatkan pedaran atau wejangan dari kiai-kiai bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Bagi siapa yang benar-benar bisa memahami ajaran tersebut, baik secara syariat maupun secara hakikat, insya Allah di situ akan lebih menambah ketebalan keyakinan dari apa yang kita jalanin, bukan sekedar kewajiban kita karena diperintahkan untuk sujud, diperintahkan untuk sholat, sehingga apa yang kita laksanakan ini bukanlah suatu beban, tapi menjadi suatu kebutuhan lahir dan batin kita, agar kita benar-benar menemukan kehidupan ini yang sesungguhnya. Kalau kembali yang kami sampaikan tadi, bahwa ada perkataan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau memang secara syariat, memang ridho Allah itu tergantung ridho ibu, bapak, baru Allah ridho, baru Sang Pencipta meridhoi. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, bahwa untuk mendapatkan surga kita harus mendapatkan ridhonya orang tua, bahwa prinsipnya surga di bawah telapak kaki ibu, kalau benar-benar kita cermati, kalau secara hakikatnya surga itu adanya di bumi, karena dia berada di bawah telapak kaki ibu. Ada di bumi di sini dalam maksud, dalam arti kata bahwa kita ini dilahirkan, diciptakan, makan, minum, buang kotoran,
dan apapun aktivitas yang kita lakukan dalam 24 jam sehari dan sepanjang kehidupan kita selalu bergantung kepada bumi, tanah, atau yang sering disebut dengan Ibu Pertiwi. Maka di sini sesungguhnya ada makna yang tersirat di dalamnya. Kita diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta agar jangan sampai melupakan dari mana kita berasal, yaitu kita ingat kepada yang paling berjasa kepada kita, yaitu Ibu Bumi, yaitu bumi atau alam semesta ini. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa sujud 5 kali atau 5 waktu dalam sehari semalam, supaya kita benar-benar ingat bahwa bumi ini adalah, bisa diibaratkan, diistilahkan adalah ibu kita yang sesungguhnya. Maka siapa yang ingin mendapatkan kenikmatan atau surga yang sesungguhnya lahir maupun batin, dia harus bisa menghormati Bumi Pertiwi ini. Bagaimana kita bisa ibaratnya itu mendapatkan surga yang sesungguhnya kalau kita tidak tahu bersyukur dengan siapa yang telah ngasih minum kita, ngasih makan kita, ngasih bertapak kita. Apapun yang kita butuhkan itu hasil daripada Ibu Pertiwi ini, dari bumi ini. Sedangkan orang yang memang tidak memahami atau menghayati ke arah sana, seolah-olah bahwa bumi ini adalah alat yang disiapkan oleh Sang Pencipta, boleh kita apakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan hasrat manusia itu. Nah, padahal yang paling berjasa di dalam perjalanan kehidupan manusia ini, disadari ataupun tidak, adalah bumi ini. Karena apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa meninggalkan bumi ini walaupun cuma dalam sesaat. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, semuanya berasal dari bumi. Karena itulah kita diperintahkan supaya ingat yang paling berjasa kepada kita adalah bumi. Makanya itu kita diperintahkan jangan sampai lupa, harus senantiasa ingat, supaya kita termasuk orang-orang yang tidak lupa diri. Nah, kalau memang orang itu ibaratnya cuman sekedar mengartikan perintah sujud, perintah sholat tersebut hanyalah menyembah Sang Maha Pencipta, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan setiap manusia itu mengetahui bahwa Allah itu mutlak, subhanallah, maha mutlak, maha sempurna, tidak butuh apapun dan siapapun. Ibadahnya seluruh makhluk tidak menambah keagungan Tuhan. Murtadnya seluruh makhluk tidak mengurangi keagungan Tuhan. Tuhan berdiri sendiri, tegak lurus, maha mutlak, subhanallah. Akal dan pikiran tidak mampu menjangkau kemutlakan dan kebesaran Sang Pencipta. Nah, makanya kalau kita sekedar mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan ini menyembah Tuhan, nah, sedangkan Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan itu hanya akan mengabulkan, hanya akan mengasihi, hanya akan memberikan apapun yang kita inginkan dan kita minta dengan ridhonya ibu, bapak, baru Tuhan menciptakan. Maka itu sujud, berdoa, baru Tuhan akan mengabulkan. Nah, ibu secara lahiriah adalah ibu yang melahirkan kita, tapi ibu batiniah adalah ibu yang sesungguhnya telah melahirkan kita dan orang-orang sebelum kita, yaitu Bumi Pertiwi ini. Makanya siapapun yang bisa menghargai Bumi Pertiwi atau alam semesta ini juga, disitulah orang-orang yang benar-benar tahu arti syukur yang sesungguhnya. Karena ketika dia benar-benar tahu arti sujud yang sesungguhnya, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu, maka dikatakan bahwa bumi ini suci dan mensucikan, bahwa debunya itu juga suci. Sedangkan apa yang dijalankan oleh akhir-akhir zaman ini
sudah jarang sekali orang yang menghargai bumi. Orang yang menghargai Ibu Pertiwi itu bisa dikatakan sudah amat sangat sedikit. Karena itu kita lihat banyak sekali kekacauan-kekacauan di bumi ini, di alam semesta ini, karena memang mereka tidak pernah menghargai hal yang paling berjasa, makhluk yang paling berjasa kepada dirinya sebagai seorang hamba. Bagaimanapun kita harus sadar bahwa apapun yang diciptakan oleh Sang Pencipta alam semesta ini ada disebut makhluk, begitu juga dengan bumi, alam lain dan yang lain-lainnya itu adalah hamba Tuhan juga, yang semuanya itu menyembah kepada Tuhan, yang semuanya itu ada tunduk akan perintah kodrat dan irodat yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta alam semesta. Nah, kalau kembali kepada maksud sujud yang sesungguhnya tadi, makanya di dalam sujud, dalam menghargai, dalam ingat kepada bumi pertiwi ini, sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menghadap ke arah Baitullah, yaitu tanah haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu pun secara syariat memang itu diperintahkan, tapi kalau kita mau melihat secara hakikatnya bahwa kiblat kenapa diarahkan kepada Masjidil Haram yang disebut juga dengan tanah haram, tanah Mekah, pada prinsipnya adalah ketika kita sujud, ketika kita ikat kepada bumi pertiwi yang subur makmur, di mana kita makan, minum, dan apapun yang kita butuhkan dari sini ini, ketika kita menghadap ke tanah haram atau Masjidil Haram, di situ diharapkan kita supaya ingat bahwa haram hukumnya apabila bumi yang kita pijak itu menjadi seperti yang ada di tanah haram, yaitu gersang penuh dengan bebatuan, padang pasir, di mana di situ tumbuh-tumbuhan itu amat sangat susah untuk tumbuh, karena itu adalah ciri kehancuran yang sesungguhnya, ciri kiamat yang sesungguhnya. Maka diharapkan bagi orang-orang yang benar-benar mendalami dunia spiritual, lahir dan batin, ketika dia diperintahkan wajib hukumnya menghadap ke tanah haram, ke Masjidil Haram, ke Mekah Al-Mukarramah, di situ secara lahiriah dia ingat dari mana dia diciptakan, dari mana dia mendapatkan seluruh segala kebutuhan hidupnya, baik dari oksigennya, baik dari airnya, baik dari makannya, baik dari pakaiannya, semuanya dari bumi. Dan jangan sampai bumi apa yang kita pijak ini sampai seperti tanah haram tersebut, yaitu gersang, padang pasir, bebatuan, di mana air saja susah. Nah, apabila kita ini benar-benar ingat ke arah sana, maka kita akan bersyukur dengan sesungguhnya syukur kita berada di tanah yang benar-benar dimuliakan, yaitu subur makmur, gemah ripah loh jinawi. Karena kalau memang sesuai apa yang digambarkan atau yang terjadi pada akhir-akhir dekade ini, nah, ini diteruskan, maka bisa jadi tanah Nusantara yang gemah ripah loh jinawi ini akan menjadi seperti tanah haram. Nah, itulah secara batiniahnya kalau kita mau benar-benar berpikir, karena memang konon ceritanya Islam itu kan diperuntukkan untuk orang-orang yang mau berpikir, dan disinilah saya mengajak pada seluruh saudara-saudaraku yang muslim dimanapun berada untuk kita kembali memikirkan, kembali ingat kepada diri kita, ingat kepada Tuhan kita, memperhatikan sesungguhnya perintah-perintah di balik segala perintah yang diperintahkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu ketika kita diperintahkan untuk sujud 5 waktu dalam sehari semalam yang wajib, 17 rakaat dalam sehari semalam. Maksud daripada sujud itu kita hubungkan dengan firman Tuhan, begitu juga dengan sabda Rasulullah bahwa surga di bawah telapak kaki ibu.
bahwa ridho sang pencipta dari ridhonya ibu, bapak, baru Tuhan, baru Allah meridhoi. Kalau kita benar-benar mau mencermati ke arah sana, melihat, memperhatikan, dan memikirkan, surga di bawah telapak kaki ibu di sini secara hakikat. Kalau secara syariat, kita semua tahulah kita harus berbakti kepada orang tua kita, baik ibu maupun bapak kita. Walaupun yang lebih utama adalah ibu, bapak, baru Allah. Namun secara hakikat yang sesungguhnya surga di bawah telapak kaki ibu, karena memang di bawah telapak kaki ibu adanya tanah, di mana kita diwajibkan sehari semalam untuk senantiasa ingat kepada tanah di mana kita berpijak. Kita senantiasa suruh sujud kepada tanah yang kita injak-injak ini. Walaupun pada pergeseran waktunya tanah ini sudah dilapis dengan porselin, dilapis dengan lantai-lantai yang gemerlapan, ada yang dilapisi emas mungkin. Nah, namun yang sesungguhnya, tanah yang sesungguhnya yang harus kita sujudi, yang harus kita cium, ibu kita yang sesungguhnya. Sujud dalam arti di sini adalah hormat, adalah tunduk, adalah ibaratnya itu kita penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Pertiwi ini. Nah, kalau lebih mendalam lagi, setelah kita sujud ini, tahu maksud sujud yang sesungguhnya, kenapa harus menghadap ke Masjidil Haram? Kenapa disebut haram, tanah haram? Namun di sini kami bukan dari segi bahasa yang kami sampaikan, namun dari segi kajian hati nurani bagi orang-orang yang mau memikirkan tentang tanah haram. Tanah haram di situ, kalau yang kami pahami secara pemikiran yang kami pikirkan, bahwa haram hukumnya tanah apa yang ada di alam semesta, khususnya di Nusantara ini, kalau sampai menjadi seperti tanah haram di Mekah sana, di mana adanya cuman padang pasir, cuman gunung-gunung batu, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, yang tumbuh cuman rumput-rumput satu dua kering, apalagi buah-buahnya. Nah, apabila sampai terjadi seperti itu di bumi pertiwi ini, hukumnya adalah haram, hukumnya adalah laknatullah. Karena apa? Kalau sampai di bumi ini seperti video-video sebelumnya kami sampaikan, bahwa kita hidup bisa tidak bisa hanyalah dengan karena adanya udara, udara juga karena adanya oksigen, oksigen hanya bisa dibentuk dari tumbuhan. Nah, kalau memang bumi ini sudah menjadi gersang sebagaimana tanah haram, tanah Mekah Al-Mukarramah umpamanya, nah itu berarti kita gagal dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita dalam tata ruang alam semesta ini. Nah, makanya dari itu, dari video yang kami sampaikan sekarang ini, mudah-mudahan kita sama-sama berpikir dan memikirkan bahwa prinsipnya sujud yang sesungguhnya sujud secara hakikat adalah supaya kita ingat kembali dengan ibu kita yang sesungguhnya, yaitu Ibu Pertiwi ini, sehingga kita tidak menyombongkan diri, mengatakan bahwa tanah ini jijik dan menjijikkan. Jangankan untuk menyentuh sujud, kaki kita menyentuh saja atau tangan kita menyentuh saja seolah-olah kita itu terkena barang-barang yang najis, barang-barang yang hina. Masya Allah. Maka itu kami harapkan kepada semuanya, ingatlah bahwa kita tidak bisa hidup tanpa adanya tanah ini, tanpa adanya bumi ini. Ketika kita diperintahkan pada sujud untuk sujud, pada hakikatnya adalah Allah memperingatkan kepada kita supaya kita ini jangan merasa sombong, merasa lebih tinggi daripada tanah, sehingga bumi ini kita perlakukan sebagaimana budak. Kita ambil apapun yang bermanfaat di dalamnya, kita kerukin tanahnya, kita gundulin hutannya, sehingga seolah-olah di situ adalah bumi ini adalah alat. Nah, makanya ketika manusia itu sudah kurang penghargaannya terhadap bumi, sebagaimana Allah saja sudah memerintahkan kita untuk senantiasa ingat dari mana kita berasal. Nah,
Maka dari itu mudah-mudahan siapa yang mau memikirkan tentang sujud yang sesungguhnya secara hakikat ini, mudah-mudahan disinilah akan menambah kekhusyuan dalam bersujud, menambah kenikmatan dalam bersujud, karena kita ketika sujud adalah menghadap kepada ibu kita secara hakikatnya, tapi secara makrifatnya segala sesuatu itu adalah perintah dari Sang Maha Pencipta. Nah, ketika kita kembali lagi benar-benar mengingat maksud dan tujuan kita diperintahkan untuk sujud, menghargai ini bumi pertiwi, mudah-mudahan dari situlah kita tidak akan semena-mena dalam memperlakukan bumi ini khususnya. Apalagi kita di Nusantara ini yang maaf ngomong seperti tadi kami sebutkan, gemah ripah loh jinawi, ibaratnya itu kita makan sawu bijinya dilempar aja besok tumbuh dan akan menjadi pohon sawu lagi. Kita makan tomat aja bijinya kita semprulin aja nanti akan tumbuh lagi. Maaf ngomong secara ekstrimnya, kita makan sambal mentah saja. Kalau zaman dulu umpamanya masih buang hajatnya di kali umpamanya, makanya di kali itu banyak sekali tumbuh secara liar buah-buahan ibaratnya, cabai dan lain sebagainya, karena itu saking makmurnya. Dan apabila kita semuanya benar-benar memahami dan mau memikirkan perintah akan sujud yang sesungguhnya, sebagaimana ridho Sang Pencipta ini, ridho Allah ini tergantung ridho ibu, bapak, baru Allah mengabulkan. Karena memang Allah tidak mempunyai hajat apapun terhadap kita. Sujud kita, apapun perintah Tuhan terhadap kita, apabila kita lakukan sedikit pun tidak menambah keagungan Tuhan, sedikit pun tidak menambah kemuliaan Allah. Dan murtad kita, kafir kita, kehinaan kita tidak sedikit pun mengurangi keagungan dari Sang Pencipta alam semesta. Karena Sang Maha Pencipta ini adalah mutlak, adalah sempurna seutuhnya, tidak butuh apapun dan siapapun, tapi kita sebagai makhluklah yang membutuhkannya.